Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ayeuna urang bade belajar bahasa Sunda. Kumaha kabarna sadayana? Mugi Allah masihan kasehatannya. Mugi rencangan sadayana urang dipasihan ananda sekalian ya, soleh dan solehah ya, diberikan kemudian kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini. Kita melanjutkan pembelajaran bahasa Sunda yang minggu lalu ya teman-teman, dengan yang minggu sekarang kita lanjutkan. Kalau minggu lalu kita belajar beberapa kata di dalam bahasa Sunda. Ada najong. Najong itu menendang, ditajong. Ya, coba kita kasih contoh ya. Dari kata najong atau ditajong ini, minggu lalu kita belajar tentang kosakata najong dan kemudian dibuat pasif ditajong ya. Teman-teman sudah belajar minggu lalu. Yuk kita buat kalimatnya. Misalkan Andi najong bola, bola ditajong Andi ya. Nah lalu apalagi kemarin kata yang kita sudah tahu, nyiram, disiram ya. Jadi kemarin kita punya kata nyiram ya, menyiram atau dalam bahasa Indonesianya menyiram. Kalau dalam bahasa Sundanya nyiram, disiram. Contoh misalkan Udin nyiram kembang, kembang disiram Udin ya. Nah kita juga punya kata melak, dipelak ya. Melak itu apa? Menanam ya. Nah ini ada gambarnya menanam. Menanam apa kira-kira? Contoh misalkan menanam cabai atau menanam tomat ya. Asep melak tomat, tomat dipelak Asep. Nah itu minggu lalu yang sudah kita pelajari ya. Nah minggu ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar menerken tulisan. Menerken tulisan itu membenarkan tulisan. Yang seperti apa sih yang benar? Kita akan belajar bagaimana membenarkan tulisan yang seharusnya, yaitu kalau tulisan nama orang, nama tempat, nama wilayah, kemudian nama sekolah itu harus menggunakan huruf yang namanya huruf kapital atau huruf besar. Jadi upami orang bade nulis huruf nami jalmi ya, huruf awalnya kedah huruf ageng, kedah huruf kapital. Kalau kita mau menuliskan misalkan tulisan nama orang, nama orangnya harus huruf kapital di awalnya ya. Nah contoh misalkan nama tempat atau nama daerah adalah nama tempat atau nama yang harus diberikan huruf kapital di awal nih. Ada contoh Paris. Tulisan yang benar bukan yang ini, melainkan tulisan yang ini. Huruf P-nya harus kemudian P besar gitu ya. Contoh kalimatnya galih liburan ke Paris. Nah huruf P-nya harus besar termasuk galih. Karena galih nama orang, huruf G-nya harus besar. Galih liburan ke Paris. Apalagi nama kota Purwokerto, yang benar bukan yang merah ini tapi yang putih ini ya. Purwokerto, P-nya hurufnya besar. Apalagi? Ada lagi Insantama, nah nama lembaga atau nama sekolah. Contoh kalimatnya Rohimin sekolah di SD IT Insantama. Insantama huruf I-nya juga harus besar. Ada juga nama orang ya, nama orang huruf awalnya harus huruf kapital, huruf besar. Azam, Nasrullah, Desma, Nabhan ya. Nah itu harus besar. Contohnya nih, Nabhan meser baju dirangkas bitung. Nah ini yang tepat. Nah yang di bawah sini yang tidak tepat. Kenapa? Karena huruf N-nya masih kecil. Yang tepat adalah huruf N-nya karena nama orang. Huruf N-nya harus besar. Ya bagaimana contoh-contoh yang sudah diberikan tadi? Mudah-mudahan
bisa menambah wawasan kita. Nah, sekarang teman-teman bisa belajar di halaman 57 buku bahasa Sundanya. Nah, contohnya Nia sekolah di SD Marga Tresna. Nah, Nia sekolah di SD Marga Tresna. Nia nama orang, berarti huruf N-nya harus besar. Sekolah di SD, karena SD adalah singkatan, SD harus besar. Marga Tresna karena nama wilayah, nama tempat, huruf M-nya harus besar, huruf M kapital. Nah, teman-teman di sini di halaman 57 teman-teman bisa kemudian mengerjakan ya. Di sini ada imah galih. Nah, satu lagi tambahan, kalau di awal kalimat biasanya juga menggunakan huruf kapital. Nah, imah galih berarti huruf I-nya besar, imah. Galih sudah betul. Di kampung Sukarahayu ya. S-nya berarti harus huruf S kapital besar. Kelurahan Sukamulya, S-nya pun harus besar. Nanti teman-teman di halaman 57 diisi di bawahnya dengan kalimat yang sudah benar ya, yang sudah betul. Sampai sini teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman tanyakan langsung ke Ustadz ya. Terima kasih, selamat mengerjakan di halaman 57. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.